harus mereka lakukan, mau nggak mau harus nabrakin tim-tim yang sudah masuk lebih dulu di dalam circle. Wow, ada granat yang langsung connect, meledos begitu saja dari seorang Kois. Tapi di sini kayaknya dari TP Ian bakalan coba di-revive karena di sini dari Sarmai Putra bakal melakukan firing juga ke arah depan sana di mana bakalan di-revive lagi dan lagi Segil dan Ian harus lockdown. Apakah dari NJID bakal melakukan rush? Ada pop-up yang cukup baik juga untuk melakukan covering terhadap teman-temannya. Tapi di sini bakalan udah terknop dan bakalan kejepit banget. Tapi Bings memberikan satu balasan ke arah Gustav juga dan Cupai. Apakah masih bisa melakukan killing steal terhadap Raw yang udah terkena dan coba di-revive oleh seorang Justin di sana? Tapi kayaknya nggak bakalan bisa. Devito dan kawan-kawan di sini udah kejepit banget. Zonanya sakit. Wings dan Devito harus terkena dan begitu saja. Tapi di sini Raw kayaknya nggak mau putus asa. Dia masih punya inhaler. Tapi sekarang sepertinya harus keputus asa begitu aja dan mencoba di-revive lagi dan lagi oleh seorang Justin di sini. Eko harusnya seorang Rainbow apakah masih bisa? NJID-nya harus pulang di posisi ke-6. Eko-nya juga tumbang di posisi ke-5. Nggak selesai. Tersisa 3 tim. Cepet banget, Abah. Betul cepet banget. Gila. NXL cuy. Mantap sekali dengan posisinya. Kemudian pertarungan gini terjadi lagi dengan jaga cukup sempit. Wow, Bonafide sepertinya bakal memberikan satu tembakan yang langsung meretakan ginjalnya di sini langsung di headshot. Itu dia dari Bonafide ke seorang Franjon dan juga Dan sama masih bisa coba di revive dulu. Tapi di sini sepertinya dari Bonafide bakal mengending tim dari JRC yang udah datang. JRC yang ditumbangkan juga di posisi ketiga. Masih ada 2 tim. Apakah masih bisa antara NXL dan juga satu timnya? Lihat dulu gamenya kayak gimana. Ini dia game pertama kita ada di map Bermuda. Pesawat dari arah Rim 6 Village menuju ke arah Sibiar. Kalau kita lihat di sini dari Eko Esports sudah mengamankan satu drop poinnya di sekitaran Rim 6 Village. Seperti biasa mungkin dari NJID-nya bakalan coba langsung ke arah Sibiar nih, Abah. Betul. Nah, meskipun sedikit tidak adil pembagian mapnya, tapi kalau kita lihat di sini NJID posisi pesawat tidak merubah daripada rotasi NGID yang tetap turun di Shipyard. Kemudian Bull Ice dan juga Giant berada di Graveyard. Bull Ice diisi oleh unit. Jadi sisi bagian kiri ini cukup penuh dengan pemain, sementara sisi bagian kanan dari map itu sangat kurang banget NGID. Meskipun Bonafide coba mengisi slot-slot atau daerah-daerah kosong di sisi bagian kanan. Iya betul sekali, Abah. Tadi kalau gue sempat intip juga dari minimap, Siren itu ben banget nih. Yang biasanya sejauh apapun Sentosa, Siren tuh bakalan ambil Sentosa. Cuman yang gue lihat di sini adalah ternyata dia berbelok ke arah Factory. Sementara mungkin dari arah Sentosanya bakalan diisi juga oleh tim The Pillars yang tadi kalau gue lihat di awal memang drop point mereka awalnya di Mars. Cuman kemungkinan besar yang terjadi adalah The Pillarsnya bakalan langsung berbelok di kawasan Sentosa ketika mereka sudah menyelesaikan resourcingnya di sekitaran Mars Electric dulu nih, Abah. Betul. Ada yang baru nih, Bah. Patch note kali ini nih, Bah. Ada vending machine. Ini buat kalian para survivor. Vending machine itu bisa digunakan untuk kalian beli senjata. Kalian belinya pakai koin ya kan, koin yang bisa kalian kumpulkan melalui looting dimanapun kalian bisa menemukan koin. Terus kalian bisa tuker nih, mau tuker. Nah ini contoh koinnya, itu kalian bisa tukerin glue wall, bisa tukerin tas juga, atau mungkin scope atau senjata juga bisa, Bah. Betul. Nah, nggak cuma itu doang. Kalau kita ngebahas patch nih, banyak banget sih. Kalau misalnya patch yang sekarang, updatean yang sekarang tuh banyak banget sih. Kalau nggak cuma itu, ada juga kotak-kotak yang bisa kalian jadikan tempat senjata. Kan ya, kayak yang dijatuhin sama, kalau yang dijatuhin dari balon udara kan langsung pecah tuh, nggak ada kotaknya. Kalau ini ada kotaknya, itu kalian bisa juga manfaatin buat. Jadi justru gini loh, ketika aku coba masuk ke in game dan merasakan updatean yang sekarang, kita mau ngambil senjata itu tuh jauh lebih mudah sih. Ya kan, kayak Groza kita bisa dapat lebih awal. Betul. Kan kayak Rambo atau M24 bisa dapat lebih awal juga gitu. Ya Beretta, AWM. Yang mungkin agak sulit adalah M79. Iya betul sekali. Itu adalah Mysterious Chest ya, Bah ya, yang bisa kita ambil juga. Cuman dengan adanya Mysterious Chest paling enggak itu bisa menambah resource yang menurut gua itu resource yang rare juga ya. Groza kan? Betul. Groza dan juga M249 merupakan salah satu resource yang rare. Kenapa gue bilang rare? Karena dia biasanya cuma ada di airdrop. Dan kalau kita lihat di sini, Bah, dari Unite sepertinya dia udah menyadari juga ada tim Giant Esports yang dia menggunakan launching pad untuk rotasi di bawah jembatan di sekitaran Katulistiwa. Dan dari Anang kayaknya bakalan coba memantau, tapi dia kayaknya nggak mau maksain banget buat ngelakuin clash. Betul, karena memang kalau dipaksain juga, karena ada jembatan juga yang ngalangin daripada Vision dan seorang Anang sendiri. Nah, kalau kita kembali ngebahas Groza itu ngedapetin buff. Nah, gimana tuh, Bah? Gitu sakit ya, keren, gila sih, sakit banget tahu Groza tuh. Kalau misalnya kita dapetin di awal Groza, aku kalau misalnya nih ya, aku dikasih pilihan antara senjata yang biasa aku pakai misalnya AK ataupun XM8 gitu kan, dengan Groza pasti kita bakal pikir Groza. Apalagi dengan didapetinnya lebih mudah dan lebih awal, justru itu akan membantu juga dan membuat kayak jatuh lebih pede sih ketika kita udah megang senjata-senjata yang memang dibilang langka lah gitu. Iya, apalagi Groza kan sekarang ini memang lagi di buff dari segi
segi rate of fire-nya, kemudian dari damage-nya juga ditambah. Betul. Dan recoil-nya pun agak dikurangi juga. Jadi ini emang bener-bener Groza itu bisa jadi senjata favorit juga. Meskipun kalau menurut gua antara Groza dan juga AK, kalau gue memang lebih prefer ke AK. Itu tergantung dari persepsi masing-masing. Betul. Kalau Abah mungkin lebih suka Groza nih, itu nggak masalah juga karena memang senjata itu tergantung dari usernya sendiri. Tapi kalau kita di sini, Bah, ternyata dari Amoranya udah menerima damage yang menurut gua belum terlalu sakit, sehingga dia harusnya udah menotis juga satu squad yang udah ada di depan mata dia. Ternyata itu dari Giant Esports. Dan dari seorang Anang melakukan scoping dulu, coba dicari di mana pastinya posisi musuhnya ini ada di mana. Ternyata dari Giant Esportsnya udah mengamankan satu kompon di sekitaran rumah Harry Potter, Abah. Betul. Dan ini Unite sendiri pun juga nggak mau gegabah karena ini mereka udah tahu nih dari day terakhir tuh biasanya mereka bakal lakukan save point untuk bisa meng-up posisi mereka yang berada di posisi ketiga, saya nggak salah, di grupnya, ya kan? Dan dia bakal terus memperbaiki itu, dimana kalau kita lihat di sini Unite sendiri pun di match day sebelum-sebelumnya dia sudah cukup baik dengan permainannya, dia sudah cukup meng-up pemain-pemainnya dan pemainnya juga udah mulai beradaptasi dengan metanya. Namun kita lihat di sini terjadi pertarungan antara GRC dan juga tim daripada NXL. Waduh, baru awal early game di sana Jar udah memantau di balik satu watchtower. Itu posisinya enak banget sih. Tapi di sini tadi kalau gue lihat dari Lim dan kawan-kawan harus kehilangan satu vehicle-nya karena udah dihancurkan begitu saja oleh seorang Jar. Tapi di sini kayaknya nggak bakalan dikasih ampun, Jarnya coba dispray begitu saja. Dan dari seorang Alif ternyata berusaha mengcover seorang Romi dan seorang Lim yang ada di balik batu. Dan peperangannya kayak nggak bakalan berlanjut juga karena dari NXL-nya dia memilih untuk menarik lebih mundur. Sementara kalau kita bergeser ke arah pick, ada UAV juga yang udah distract banget dan mengetahui posisi musuhnya di situ lumayan rame banget di sekitaran Bima dan juga pick. Dan lagi-lagi dari Siren-nya bakalan ditembakin mobilnya dari arah pick atas, tapi dari Wings kayaknya bakalan cuek aja, ingin merubah rotasinya ke arah lain. Sementara dari Justin bakalan terkena damage yang lumayan sakit banget ternyata dari NXL yang udah mengamankan satu komponnya di sekitaran rumah L, Abah. Ya, betul. Dan ini kalau kita lihat permainan dari tadi, beberapa tim sempat berdekatan, bersinggungan juga, punya jarak yang mungkin hanya satu atau dua rumah. Tapi mereka nggak tetap komit untuk melakukan war. Karena sekali lagi, mereka tetap melakukan save point. Ya kan? Ini masih ditekanin banget karena dilihat tadi ada Giant dan juga tim ada GRC dan juga NXL, ya kan, yang udah dekat tinggal tembak-tembakan tapi tetap hold kembali. Kemudian di sini Siren, kemudian ada pemain-pemain daripada tim West Bandit juga melakukan hal yang sama, mereka hold kembali, tidak melakukan pertempuran. Bahkan yang sudah jelas-jelas dinaungi sama UAV aja di bagian Bimasip ada tim NXL dan juga GRC, mereka nggak komit untuk melakukan pertempuran. Namun tidak ada lihat ada notifikasi di mana Giant sudah menembaki tim daripada Rimo. Waduh, barusan tadi Giant menembaki tim Rimo dan Yuki leadernya berhasil didapatkan oleh Giant Esports juga, udah terjadi first blood begitu saja. Dan ternyata di sini dari seorang Ahnaf yang harus terculik oleh ganasnya dari macan Giant Esports, memaksa dari Rimo untuk mundur jauh-jauh dulu karena kalau misalkan dipaksain juga itu bakalan jadi sesuatu yang kurang menguntungkan juga tentunya untuk Rimo Arjuna. Dan mau nggak mau juga mereka harus kayaknya sedikit menahan di balik zona, meskipun menurut gue zonanya juga belum terlalu sakit sih, Bah. Betul. Nah, ini kalau ngebahas Rimo yang sudah terpick up satu pemainnya oleh pemain-pemain daripada Giant Esports, ya kan, dan Rimo coba back off dengan memanfaatkan circle dan mereka bakal masuk dulu ke dalam zona karena mereka pikir ini masih zona pertama dong, masih cukup aman dan juga masih tidak banyak menguras health point mereka. Jadi mereka bakal coba mencari blank spot dari visionnya teman-teman Giant Esports yang ada di daerah hanggar yang notabene cukup luas juga, ya kan, dan dengan kampan yang mereka miliki yaitu rumah lantai 2 dan tentunya semakin tinggi rumahnya semakin luas juga visionnya. Iya, betul sekali, Abah. Dan kita bakalan lihat nih next circle-nya bakalan kemana. Tapi kalau kita ngomongin soal penumpukannya ya, Bah, penumpukannya ini terjadi sangat rame banget di sekitaran Bima Sakti. Jadi kemungkinan besar zonanya nggak bakalan jauh dari Bima Sakti dan juga rumah sabun yang ada di sekitaran PIK nih, Bah. Tapi kayaknya XCN udah membombardir tim Bonafide yang berusaha masuk ke dalam nih. Dan ini dia bakalan terjadi klasika dari seorang Rens belakang spray down, coba dihancurkan pertahanan dari Krononya di situ. Tapi dari salah satu player dari Bonafide mencoba untuk
memberikan satu sinyal buruk menggunakan mobil. Justin mendapatkan satu dari Ektindir, langsung di knockdown, tapi di sini sebenarnya masih bisa di revive oleh seorang Vanzon. Ektindirnya masih selamat juga. Welcome to Bima Sakti yang bener-bener cukup rame banget, dan di sini Ubed udah mengamankan satu komponya di dekat satu watchtower. Jangan Alpha berhasil mendapatkan satu seorang. Justin masih bisa di revive oleh seorang temannya di sini, dan ternyata Justin masih bisa diselamatkan juga oleh DeVito. Bombardir tembakan ratusan peluru udah pada masuk ke arah tim Siren, sementara Siren pun juga masih memberikan balasannya ke arah West Bandit sendiri, Abah. Betul, West Bandit dengan vision yang cukup atas, cukup baik dengan berada di bagian atas. Dengan vision yang luas tentunya bakal diuntungkan banget, dan di sini satu rumah atau satu kampung yang bisa dimanfaatkan oleh Siren menjadi tempat dan tumpuan mereka bertahan. Cuman ini berbahaya sekali kalau misalnya ada pemain-pemain daripada Bimasip yang naik ke bagian atas, yaitu baik itu Bonafide maupun XCN yang bakal bisa membackstep pemain-pemain daripada Siren sendiri. Kemudian objektivitas daripada West Bandit ya, di sana Alekta dengan AWM-nya juga kemudian melakukan back off terlebih dahulu di mana UAV. Dan kalau kalian tahu bersama-sama, kita udah tahu bersama-sama ya, di mana ada UAV yang bisa kita panggil. Jadi akan sangat-sangat berbahaya sekali buat teman-teman yang sedang lakukan war dengan jarak yang cukup dekat. Iya, itu dia, Bah. Sekarang memang ada patch juga, yaitu private UAV. Jadi kalian tuh bisa gunain UAV-nya sendiri meskipun ukurannya memang lebih kecil dari UAV yang sebenarnya ya. Tapi at least itu bisa memberikan informasi kepada kita kira-kira musuhnya bakalan muncul dari mana. Paling enggak itu UAV yang kita miliki secara private itu bisa kita arahin nih. UAV-nya mau dibelokin kemana? Ke arah, mungkin ke arah CBR atau ke arah Mas Elektrik, itu sesuai hati kita. Betul. Paling enggak kalau misalkan kita ngomongin zona yang bener-bener udah kecil, private UAV bener-bener bisa berguna banget sih, Bah. Betul. Nih, kalau misalnya kita pakai clue, ya kan, itu kan dia ada pemain-pemain yang nggak bisa ke render kayak yang lagi jongkok ataupun lagi ngefront. Tapi kalau misalnya pakai private UAV, itu kita cuma bisa mengambil area yang sangat kecil. Betul. Jadi ada titik lemah dan juga titik kelebihannya masing-masing. Dan tentunya ini bisa menunjang skill yang teman-teman misalnya nggak pakai clue, mungkin bisa pakai private UAV ataupun sebaliknya. Dan ini bisa menunjang banget. Jadi nggak ada satu hal pun yang memang kalian tidak bisa manfaatkan, dan kalian juga bisa mengkombin karakter-karakter kalian atau skill-skill kalian juga ya, karakter skill-skill dari karakternya dengan cukup kreatif lagi ya kan, dimana dengan tambahan patch, dengan tambahan item jauh lebih memudahkan kalian untuk bisa lakukan war dan merubah meta menjadi lebih kompetitif sih. Betul sekali, Abah. Dan ngomongin soal patch notes yang baru juga nih, Bah, ada satu shotgun yang menurut gua enak banget sih. MAG7 mungkin bakalan jadi alternatif pilihan juga. Karena memang rate of fire-nya cukup tinggi dan itu mungkin bisa juga menggeser posisi dari double barrel. Dan kalau kita sedikit nengok tadi dari Eko Esport, kayaknya udah memberikan satu tembakan juga ke arah tim 4 yang mencoba untuk masuk juga ke dalam circle-nya. Tapi di sini kayaknya dari Eko mencoba untuk menahan dulu di balik sebuah patahan. Ternyata di situ ada Rimo. Coba diberikan firing oleh seorang Mercy itu menggunakan satu tracker yang langsung connect. Kalau di sini Exers langsung terknockdown juga. Bakalan jadi bencana untuk Rimo yang bakalan tersisa satu orang. Nggak bisa kemana-mana lagi karena udah di setup oleh pedinya zona juga. Merz berhasil mendapatkan satu orang dari Exer, dan sementara dari Apple-nya ternyata harus tereliminasi oleh kejamnya pedihnya zona, Abah. Betul. Rimo, dua pemainnya langsung tereliminasi seketika. Dimana kalau kita lihat tadi satu pemainnya itu tereliminasi oleh zona, satu lagi oleh pemain-pemain yang menembaki dari arah yang cukup luas. Kemudian kita lihat Rimo itu udah terpick up satu pemain, sisa dua dihabisi juga oleh zona dan juga pemain, kemudian sisa satu lagi. So kita dari Rimo bakal lihat pertempuran yang terjadi antara Giant dan juga Unite. Nah ini dia, Abah, dari seorang C udah memantau satu squad, satu tim di depan mata mereka. Ada Giant yang mengendap-endap di balik sebuah patahan, dan sepertinya di sini bakalan jadi clash yang cukup panjang karena posisi Unite bener-bener kejepit banget antara Giant dan juga tim yang ada di Bima Sakti. Sementara dari Amora kayaknya mencoba untuk melakukan vision dulu nih, di belakang masih ada orang, make sure dulu kira-kira di belakang ada yang bakal melakukan backstep atau enggak. Kalau kita ngomongin dari Giant, pergerakan mereka kayaknya mencoba untuk mengambil arah gudang yang udah dijagain juga sama Amora nih, Abah. Betul. Meskipun Unite yang berada di tengah terhimpit, tapi dalam keadaan yang sekarang ini Unite diuntungkan dengan posisi yang jauh lebih atas daripada Bimasip. Nah, justru yang kerugiannya itu ada di teman-teman daripada Giant Esport, yang mana Giant Esport harus kerja keras untuk bisa masuk ke dalam circle. Dimana kalau kita lihat Giant Esport itu ada di dalam circle. Jadi satu-satunya hal yang harus mereka lakukan mau nggak mau harus nabrakin tim-tim yang sudah masuk lebih dulu di dalam circle. Wow, ada granatnya langsung connect, meledos begitu saja dari seorang Kois. Tapi di sini kayaknya dari TPI yang bakalan coba di revive, karena di sini dari seorang Putra bakal melakukan firing juga ke arah depan sana, di mana bakalan di revive lagi dan lagi Segil dan Ian harus lockdown. Apakah dari NJID bakal melakukan rush? Ada pop-up yang cukup baik juga untuk melakukan covering terhadap teman-temannya. Tapi di sini bakalan diberikan 1.15 di sisi lain dari XCN bakalan melakukan clash juga dengan Giant ternyata. Aduh, Ilham kesakitan banget
banget. Peluru yang masuk sepertinya peluru yang cukup tajam, tapi di sisi lain dari Kois berhasil mendapatkan 1 poin kill tentunya. Mai Putra bersiap di atas untuk menjaga pergerakan juga, karena di atas juga ada Rimo dan juga West Bandit yang bakalan jadi terparty. Tapi di sini dari seorang HMSD bakalan terlockdown juga. Dooms masih menunggu momen yang tepat. Coba dihancurin dulu glualnya. Coba dicari Dream the Pillars yang ternyata harus di ending juga. Bakalan ke killing spree kah? Karena di sini dari Doom dan juga Rama bakalan mencari pergerakan dan Segil dan juga Mai Putra. Masih coba digulung dulu medkitnya, sementara dari Kois dan kawan-kawan mencoba lebih bersabar untuk melakukan. Tapi sih kayaknya nggak bakalan bersabar lagi, karena coba diras lagi dan lagi. Glual yang cukup cepat berhasil ditunjukkan oleh tim ID. Tapi di sini posisi dari Tebilas benar-benar kejepit banget. Mau kemana? Gak bisa kemana-mana. Zonanya udah jalan juga. Sementara dari Dooms kayaknya memutuskan untuk lebih dulu masuk ke dalam circle. Tapi di sini kayaknya nggak bakalan bisa mulus, karena dia udah tercicil damage yang cukup sakit. Tapi di sisi lain ada pertempuran yang menurut gua cukup sakit juga, Abah. Betul, pertempuran terjadi di mana-mana, baik itu Rimo dengan NJ dengan pemain-pemain daripada West Bandit, di mana XCN menjadi third party-nya. Kemudian di sini juga ada The Pillar dan juga Siren. Kemudian dengan NGID yang menjadi pelakor yang cukup luar biasa. Pertempuran kembali nih XCN. Waduh, Rain harus terlockdown, tapi di sini Ubed juga bakal terlockdown. Tapi di sini Rain melakukan jump shot yang cukup baik. XCN dewanya harus ditumbangkan juga ternyata. Tapi di sisi lain dari Eko juga fight dengan West Bandit. Ini kelasnya cukup ramai banget. Zona keempat masih 12 tim tadi. Sekarang masih sisa 10 tim, 9 tim bahkan. Dari Yuna juga harus tumbang di posisi 10. Tapi di sini dari seorang Vanjon bakal melakukan spray terhadap Dooms NJID yang udah terjepit oleh bedinya Zona. Apakah masih bisa? Tapi harus pulang di posisi 8 juga. Tapi seperti kamera move ke arah sini dan Eko Esportnya bakalan melakukan clash dengan tim yang ada di depannya. Dan dari Gustav mencoba untuk menahan pedihnya peluru yang ditembakkan ke arah tim Eko Esport. Tersisa 7 tim, cepat banget. Tapi di sini Jar harus berhasil mendapatkan 1 poin kill dari seorang Randy. Dan fight-nya masih berlangsung juga. Jar memberikan 1 tembakan ke arah musuhnya. Tapi di sisi lain Raw berhasil mendapatkan Eko Esport juga. Udah terknok dan bakalan kejepit banget. Tapi Bings memberikan 1 balasan ke arah Gustav juga. Dan Cupai apakah masih bisa melakukan killing steal terhadap Raw yang udah terknok dan coba di revive oleh seorang Justin di sana. Tapi kayaknya nggak bakalan bisa. Devito dan kawan-kawan di sini udah kejepit banget. Zonanya sakit. Wings dan Devito harus terknok dan begitu saja. Tapi di sini Raw kayaknya nggak mau putus asa. Dia masih punya inhaler. Tapi sekarang sepertinya harus keputus asa begitu aja dan mencoba di revive lagi dan lagi oleh seorang Justin di sini. Eko harusnya seorang Rainbow, apakah masih bisa? NJID-nya harus pulang di posisi ke-6. Eko-nya juga tumbang di posisi ke-5. Nggak selesai. Tersisa 3 tim. Cepet banget, Abah. Betul, cepet banget. Gila. NXL cuy, mantap sekali dengan posisinya. Kemudian pertarungan gini terjadi lagi dengan jarak yang cukup sempit. Wow, Bonafide sepertinya bakal memberikan 1 tembakan yang langsung mertakan ginjalnya di sini, langsung di headshot. Itu dia dari Bonafide ke seorang Vanjon dan juga Dan sama masih bisa. Coba di revive dulu. Tapi di sini sepertinya dari Bonafide bakalan mengending tim dari JRC yang udah datang. JRC yang ditumbangkan juga di posisi ketiga. Masih ada 2 tim. Apakah masih bisa antara NXL dan juga 1 timnya terkena pelontarnya sendiri. Aduh. NXL vs Bonafide, ternyata NXL yang harus buya. Dan ini dia buyanya untuk NXL Liga Game di match pertama, Abah. Ya, luar biasa NXL, gila, keren banget itu. Waduh, pemosisian dan timing yang cukup baik dilakukan oleh NXL ketika mereka masuk menjadi third party atas pertarungan daripada GRC dan juga tim daripada mana tadi? JRC, Bonafide Dan NXL. Ya.